Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini saya akan coba bahas ya mitos atau fakta bahwa keyword tidak lagi penting dalam SEO. Nah, ini perdebatannya panjang ya. Katanya keyword tidak lagi penting. Yuk kita bahas lengkapnya. Oh ya, sebelumnya rencananya saya akan kembali mengaktifkan live Q&A ya, di mana di sana Anda bisa bertanya apapun seputar SEO. Nah, biasanya itu kita adakan setiap hari Rabu jam 10 pagi. Bagi Anda yang mau join di live Q&A tersebut, Anda bisa gabung di grup WA SEL ya, Sharing Ilmu Laskar SEO. Linknya nanti akan saya sisipkan di bawah video ini. Atau bagi Anda yang nonton di YouTube, nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi YouTube ya. Link untuk gabung ke grup WA-nya. Oke, kita akan coba langsung ya ke halaman Google. Nanti juga di akhir akan saya jelaskan kenapa itu bisa terjadi dan sebenarnya harus seperti apa. Apakah saya masih pakai keyword atau tidak ya untuk saat ini. Itu juga akan saya jelaskan di akhir video ini. Sekarang kita coba lihat faktanya. Oke, ini saya sudah di halaman Google ya, google.com. Ini sudah halaman Google. Kita akan coba cek satu keyword ya. Kita coba cek yaitu keyword ahli SEO, misalkan seperti itu ya. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat faktanya. Ini ada website saya devriansah.net, ada di halaman satu Google ahli SEO. Nah, ini katanya ya jumlah halaman website yang bersaing ini sebanyak 9 juta. Nah, ini website saya alhamdulillah berhasil menempati peringkat 1. Mungkin peringkatnya akan berbeda ya di beda lokasi atau beda device. Tapi di sini kita lihat ini peringkat 1. Oke, bukan itu yang kita akan bahas, tapi kita coba lihat apakah ada kata-kata ahli SEO di dalam konten ini ya. Coba kita lihat. Devriansah, kemudian ini URL-nya devriansah.net/pakar strip SEO. Artinya di URL tidak ada kata ahli SEO atau keyword ahli SEO yang kita kejar di sini ya. Kemudian kita lihat lagi di meta title-nya. Meta title pakar SEO dan master SEO Indonesia terbaik. Tidak ada sekali lagi kata-kata ahli SEO sebagai keyword yang ditargetkan di sini. Kemudian di meta description-nya coba kita lihat ya, ini juga sama ya. Meta description tidak ada kata-kata ahli SEO di meta description-nya. Ya nanti akan kita bahas ya kenapa ini bisa terjadi. Oke, sekarang kita coba masuk ke halaman websitenya. Ini saya agak-agak lupa juga nih, apakah saya menuliskan kata ahli SEO di dalam websitenya. Ternyata ada ya. Di dalam tulisannya ada kata-kata ahli SEO 1, kemudian 2 ya di akhir. Oke, jadi ada 2 di dalam isi kontennya. Nah, pertanyaannya apakah penting atau tidak ada kata kunci tersebut dan kenapa ini di meta title, meta description tidak ada tertulis kata kuncinya tapi bisa masuk peringkat 1 Google. Oke, jadi untuk saat ini ya si Google sendiri sudah paham tentang maksud pencarian ya. Apa sih istilahnya kalau saya biasa membahasnya tentang maksud pencarian. Artinya kata-kata pakar SEO yang saya tuliskan di judul, kata-kata master SEO yang saya tuliskan di judul, itu dianggap sama Google dengan kata-kata ahli SEO. Jadi Google sudah paham sampai di situ ya. Jadi maksudnya ahli SEO, itu dia paham, oh pakar SEO juga sama nih. Master SEO juga sama, ahli SEO juga sama. Ya, jadi kalau seperti itu, kita tidak perlu lagi menuliskan kata kunci di dalam meta title ya tadi, meta description, kemudian URL dan juga judul. Karena ini sudah dianggap sama. Contoh kita lihat lagi misalkan di sini jual karpet masjid ya. Nah, ini Bandung kita hapus nih. Nah, di sini ada karpet masjid harga terbaru padahal nggak ada kata jualnya. Nah, di sini Google sudah menganggap ya jual ini dengan harga adalah sama maksudnya. Ketika orang mengetikkan jual karpet masjid dan ketika orang mengetikkan harga karpet masjid atau di sini terbalik-balik ya, karpet masjid harga itu udah sama. Maksudnya sama. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu lagi benar-benar menuliskan kata kunci persis. Nah, contoh di sini juga karpet masjid harga terbaru ya, nggak ada kata jualnya. Kita lihat ke bawah lagi, di sini ada jual karpet masjid, baru ada nih jual karpet masjid terlengkap. Kalau memang ya kata kunci itu masih sangat penting, tentu yang ada di halaman 1 Google yang ini ya, yang ada di peringkat 1 maksud saya adalah yang ini nih, yang
meta title-nya ada kata jual karpet masjidnya atau keyword persisnya. Tapi di sini nggak terjadi seperti itu ya. Kalau ditanyakan apakah saat ini saya tetap menggunakan keyword atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya. Contoh misalkan kita balik lagi ke sini. Antara pakar SEO, master SEO, dan ahli SEO itu mungkin dianggap sama Google. Artinya sebenarnya saya nggak perlu menuliskan master SEO di sini pun itu sudah dianggap sama ya. Misalkan saya tuliskan pakar SEO Indonesia terbaik, ya mungkin itu sudah dianggap sama Google. Jadi ketika orang mengetikkan master SEO atau ahli SEO, tetap akan keluar nih konten yang sama, konten yang ini. Maka kalau terjadi seperti itu, gimana Mas cara kita milihnya? Oke, misalkan tadi ya ada kata pakar SEO, master SEO, dan ahli SEO yang ingin Anda targetkan. Ya, cek aja bagaimana volume pencariannya di Google Keyword Planner. Kalau saya biasa ngeceknya pakai Google Keyword Planner. Mana yang volume pencariannya paling tinggi, itu yang saya masukkan di dalam ini ya, yang saya optimasi di meta title, meta description, URL, judul, dan lain-lain. Itu yang saya lebih kedepankan. Sedangkan untuk yang master SEO mungkin volumenya lebih kecil, ahli SEO apalagi lebih kecil lagi gitu kan ya. Itu nggak perlu kita masukkan. Jadi kalau ditanya apakah saya masih menggunakan keyword saat ini, masih ya. Karena ternyata tetap masih efektif walaupun tidak harus. Kalau dulu kan harus tuh ya kita mengoptimasi keyword di dalam konten kita. Kalau sekarang nggak harus. Tapi saya masih memasukkan keyword. Oke, mungkin itu saja konten kali ini. Semoga bisa dimengerti ya. Nanti kalau misalkan ada yang Mas kurang paham nih penjelasannya seperti apa sih sebenarnya, boleh tanya di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.